A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam kajian kita pada hari ini. Pada hari ini insyaallah kita sedikit akan membahas mengenai menebarkan makna salam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, ayyuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW memberikan kita wasiat, 4 wasiat dalam hadis ini. Yang pertama diberikan kepada semua manusia, tidak terkecuali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu afsyus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua adalah wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Kemudian yang ketiga adalah wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Kemudian yang keempat wan nasunia wastusolli wasollu wan nasuniyam, dan sholatlah ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kemudian engkau akan masuk surga dengan selamat. Dari hadis ini kita dapat maknai bahwasanya syarat untuk masuk ke dalam surga dengan selamat, dengan mudah, agar kita masuk surganya lancar, itu ada 4 hal. Yang pertama yang dikatakan baginda Rasulullah yaitu afsyus salam, sebarkanlah salam. Salam ini dapat kita maknai sebagai 2 hal. Yang pertama, salam sebagaimana yang kita ketahui yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Jadi ucapan ini kita berikan kepada saudara kita, kepada sesama muslim, ataupun siapa saja yang kita temui dalam rangka mempererat ukhuwah, mempererat jalin persaudaraan. Nah, maka ketika seorang muslim ada temannya yang mengatakan Assalamualaikum, maka seharusnya dia menjawab, karena menjawab salam itu wajib, maka dia wajib menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan kepada kita ya, dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan semangat ataupun diberikan salam dari temanmu, maka balaslah salam itu dengan seumpamanya ataupun balas dengan yang lebih baik. Maka dari ayat Al-Qur'an ini kita ketahui bahwasanya menjawab salam itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, maka tujuannya adalah saling memberikan salam ketika kita bertemu agar silaturahim kita, ukhuwah kita semakin kuat. Kemudian makna salam yang kedua adalah perdamaian. Maka setidaknya seorang muslim ini harus menjadi agen-agen perdamaian, ya. Karena kita diperintahkan afsyus salam, untuk menyebarkan salam. Dimana ketika kita menjadi agen perdamaian, kita dilarang untuk membuat kegaduhan. Ya, pada saat ini mungkin kita bisa menjaga kedamaian dari lingkungan kita. Contoh, mungkin kita di lingkungan umum kita hanya berdiam, tetapi ketika di sosial media kita ribut. Ini juga tidak mengikuti perintah Rasulullah, yaitu menjadi agen-agen perdamaian. Maka setiap muslim itu diperintahkan untuk menghindari permusuhan, menghindari pertikaian, menghindari konflik sosial dan peperangan, yaitu dengan menjadi orang-orang yang menjadi agen-agen dari perdamaian. Dalam hadis Rasulullah, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, tidaklah seseorang dari kamu itu masuk surga sampai ia benar-benar beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan dia tidak akan benar-benar beriman sampai dia mencintai saudaranya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah engkau aku tunjukkan sesuatu yang apabila engkau lakukan engkau akan saling cinta mencintai? Maka Rasulullah mengatakan afsyus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kamu.
Ini wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua yaitu wa'at imut ta'am, dan berilah makan. Secara umum perintah memberikan makan ini adalah untuk siapa saja, ya, untuk siapa saja, tidak dilihat agamanya, ya, kepada muslim, kepada non muslim, apalagi kepada tetangga kita di sebelah apabila ia merasa kelaparan. Misalnya kita di sebelah rumah kita, sebelah kanan ada orang yang muslim, sebelah kiri tetangga kita ada orang yang non muslim, kemudian dua-dua kelaparan, mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah dua-duanya, ya, karena memberikan makan dalam perintah Rasulullah ini tidak dikhususkan hanya untuk muslim saja. Tapi apabila misalnya ada saudara-saudara kita muslim yang lebih membutuhkan, yang lebih kelaparan, yang mungkin sudah mendekati kematian, maka kita dahulukanlah ini yang sudah mendekati kematian, ya, itu yang wasiat yang kedua. Kemudian orang-orang yang suka memberi makan di dunia itu akan diberi gelar al-abror, ya, dalam surah Al-Quran disebutkan innal abror yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Sesungguhnya nanti orang-orang yang suka memberi makan di dunia ini, maka dia akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama al-abror, orang-orang yang suka memberi makan, kemudian diberikan minuman dari telaga kafur. Nah, bagaimana telaga kafur itu? Wallahu alam, kita tidak tahu, tapi dikabarkan seperti itu, ya. Kemudian wasiat yang berikutnya yang ketiga adalah Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Kenapa silaturahim ini selalu diperintahkan untuk menyambung? Padahal kita tidak pernah memutuskannya misalnya. Ya, ada yang bertanya, saya tidak pernah memutuskan hubungan dengan saudara saya, kenapa saya disuruh menyambung terus? Nah, kita perlu perhatikan bahwasanya sejarah awal silaturahim itu, kenapa dia harus disilah, kenapa dia harus disambung? Karena sebenarnya kita ini berasal dari satu nenek moyang, yaitu anak cucu Adam. Adam dan Hawa itu hadir ke bumi, kemudian punya anak, kemudian beranak, sampailah berdiaspora menjadi berbagai macam manusia, adat, suku, bahasanya berbeda-beda. Yang sejatinya sebenarnya kita adalah satu keturunan, yaitu anak Adam. Makanya kita diperintahkan untuk selalu menyambung tali silaturahim. Nah, bukannya kita telah memutuskan, tidak, tapi kemungkinan karena sudah kita tidak tahu dengan tetangga kita tidak tahu dengan teman kerja kita ataupun orang-orang yang sekeliling kita. Sebenarnya mungkin kita satu keturunan, ya, satu nenek moyang yang kita tidak tahu, maka kita diwajibkan untuk menyambung tali silaturahim. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakanmu dari satu manusia, yaitu Adam. Kemudian dari Nabi Adam itu diciptakanlah dari rusuknya Adam itu istrinya, yaitu Hawa. Maka kita yang ada di dunia ini adalah anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian wasiat yang berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wasollu wan nasu niyam. Salatlah pada saat manusia sedang tidur. Di sini maksudnya apa? Banyak ulama mengatakan bahwasanya maksudnya ini adalah salat malam. Salat malam itu apa? Salat tahajud. Alhamdulillah mungkin kalau bulan puasa kita bisa bangun malam karena memang rutinitas kita berbeda, jam hidup kita, jam tidur kita juga berbeda, maka mungkin sangat mudah untuk melaksanakan tahajud. Tetapi istiqomah setelah bulan Ramadan itu yang mungkin lebih susah. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak, dan setiap malam dari malam-malam yang aku berikan kepadamu fatahajjat bihi nafilatalak, maka bertahajudlah engkau wahai manusia sebagai nafilah, sebagai ibadah tambahan untukmu. Asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah memberikanmu makom, tempat yang tinggi dari ibadah-ibadah yang engkau berikan, usahakan itu. Nah, maka banyak mungkin kita sudah mendengarkan kajian-kajian mengenai fadilah ataupun keutamaan sholat-sholat tahajud, yang dimana ternyata dalam wasiat Rasulullah ini sholat tahajud juga termasuk dari kunci untuk mendapatkan surga. Nah, maka dari kesimpulan dari kajian kita pada hari ini, 4 kunci di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita agar kita masuk surga dengan selamat, yaitu yang pertama itu menebarkan salam, baik perkataan assalamualaikum ataupun menjadi agen-agen perdamaian di dunia dimanapun saja kita berada. Yang kedua adalah membagikan makanan. Nah, ini kerjaannya orang-orang yang banyak amalannya, ya, ada yang suka membagikan makanan, membagikan takjil, membagikan makanan ketika setelah sholat dan lain sebagainya. Itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan untuk terus berjuang.
ya, karena ini juga termasuk salah satu jalan menuju surganya Allah. Kemudian wasilul arham, selalu menyambung silaturahim, dan yang terakhir adalah sholat malam. Maka Rasulullah mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya setelah menjalankan 4 hal ini engkau akan masuk surga dengan selamat, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.